Donasi atas nama benar Tuan. Mata Duk Sorpel sedikit membesar. Siapa di dunia ini yang... Berita yang baru saja dibawa oleh pelayannya Luffy sangat menarik. Totalnya ada 13 tempat. Seseorang memberikan sumbangan besar atas namanya, atau lebih tepatnya atas nama keluarga Sorpel. Dia sendiri memang rutin menyumbang ke beberapa lembaga amal, tapi ini berbeda. Seseorang bahkan mendirikan yayasan khusus untuk tujuan itu. Sudah kau selidiki? Senyum tipis muncul di bibir Luffy saat dia mengangguk. Itu dilakukan oleh perusahaan dagang hantu. Siapa? Perusahaan dagang hantu? Dan kenapa mereka melakukan itu? Nama perusahaan dagang hantu adalah sesuatu yang belakangan ini menarik perhatian Duk Sorpel. Dia bukan satu-satunya. Seluruh kekaisaran sedang membicarakannya. Perusahaan itu menghasilkan kekayaan yang luar biasa besar. Namun yang paling menarik adalah misteri di balik siapa pemiliknya. Fakta bahwa Duk Sepra menyerahkan bisnis menguntungkan seperti itu sungguh sulit dimengerti. Chris Miller bukan? Duk Sorpel sudah mencoba mencari informasi tentang orang itu dari Duk Sepra, tapi gagal. Sepra menghindari pertanyaannya. Suatu hal yang tidak biasa dan justru makin membangkitkan rasa ingin tahu Sorpel. Dan sekarang nama itu muncul lagi dalam konteks ini. Masih dengan senyum tipis, Luffy menyerahkan setumpuk dokumen pada Duk Sorpel. Apa ini? Anda masih ingat tambang yang diberikan kepada Nona Camilla? Tentu saja dia ingat. Dia sudah berjanji memberikan Camilla apapun sebagai hadiah karena berhasil menemukan Divine Beast. Dan gadis itu memilih sebuah tambang yang tampaknya tidak berguna. Ini laporan jumlah mineral yang ditambang dan kemana mineral itu dikirim. Sejak memberikan kepemilikan tambang itu kepada Camilla, Duk Sorpel telah menyerahkan seluruh hak atasnya. Untuk menghindari membebani sang putri, dia bahkan memerintahkan Luffy agar tidak ikut campur, kecuali jika Camilla sendiri yang meminta bantuan. Apakah dia meminta bantuan? Dia sempat berpikir, mungkin Camilla kesulitan mengelola tambang itu dan tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Pikiran itu membuatnya khawatir. Jika memang tambang itu terlalu sulit, dia tidak akan ragu menukarnya dengan yang lebih bernilai. Tuan harus melihat laporannya dulu. Dengan sedikit ragu, Duk Sorpel mulai menelusuri halaman demi halaman. Ekspresinya berubah setiap kali dia membalik lembaran. Pertama, dia terkejut dengan volume mineral yang ternyata sangat besar. Lalu matanya semakin membesar saat melihat kemana mineral-mineral itu dikirim. Mineral itu dikirim ke wilayah Duk Sepra. Tepatnya, dikirim ke para penyihir hitam di bawah otoritas Duk Sepra. Jelas Luffy. Penyihir hitam? Benar. Luffy tidak melanjutkan karena Duk Sorpel sudah bisa menyimpulkannya sendiri. Selamat ya. Camilla berkedip mendengar ucapan Duk Sorpel, lalu dia tersenyum cerah. Terima kasih ayah. Nada tenang dan sopan itu terdengar seperti seseorang yang memang sudah memperkirakan hal ini. Duk Sorpel tidak kuasa menahan senyumnya. Jadi kau memang berniat agar aku mengetahuinya ya? Begitu dia mengetahui bahwa Camilla adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan dagang hantu dan secara tidak langsung juga pemilik batu sihir, dia mulai berpikir. Ada hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Kenapa putrinya membuat donasi besar atas namanya sendiri? Kalau bukan karena donasi itu, mungkin sampai sekarang dia belum tahu hubungan Camilla dengan perusahaan dagang hantu. Melihat Camilla tersenyum lebar tanpa sedikit pun rasa bersalah, Duk Sorpel yakin semua ini memang disengaja. Maaf karena tidak memberitahu ayah lebih awal. Ya, memang cukup mengejutkan. Camilla menundukkan kepala sedikit. Seperti anak kecil yang ketahuan telah berbuat nakal. Aku tidak menyangka batu sihir itu akan menarik perhatian sebesar ini. Dia berpura-pura gugup dan sedikit meringkuk. Aku takut orang-orang akan mencariku kalau tahu aku pemiliknya. Hanya membayangkannya saja sudah menakutkan. Memangnya siapa yang berani? Camilla hampir menunjuk Marquis Gavial, tapi dia menahan diri. Aku juga tidak ingin menambah beban ayah yang sudah sibuk. Aku berencana memberitahu ayah setelah semuanya stabil. Dia mengabaikan suara pelan Duk Sepra di dalam kepalanya. Kau pikir aku tidak punya pekerjaan lain? Tapi bisnisnya berkembang terlalu cepat dan aku kehilangan waktu yang tepat untuk menjelaskan. Begitu ya.
Langkah berdonasi atas nama ayahnya ternyata benar-benar tepat. Jika tidak, identitasnya sebagai pemilik perusahaan dagang hantu bisa terungkap dengan cara yang buruk, dan reputasinya bisa hancur sebagai bangsawan serakah. Belum lagi, jika orang tahu bahwa dia mengubah mineral tak berguna menjadi batu sihir berkualitas tertinggi, gosipnya saja bisa membuat kekacauan. Jadi, dengan gigi terkatup rapat, dia memilih mendonasikan semuanya atas nama keluarga Sorpel. Dia sudah memperhitungkan bahwa Luffy, kepala organisasi Black Shadow, akan cepat menyadarinya dan melaporkannya pada Duk Sorpel, sehingga memudahkan dia untuk menjelaskannya nanti. Dan kini, melihat ayahnya menepuk pundaknya dengan bangga, jelas bahwa rencananya berhasil. Ditambah lagi, dia baru saja memperoleh tambang yang diperebutkan banyak pihak. Tidak heran Duk Sorpel terlihat puas. Tentu saja, Camilla sama sekali tidak tertarik pada biji besi dari tambang itu. Yang kuinginkan adalah mineral lain di dalamnya. Biji besi itu akan dijual kembali kepada Duk Sorpel dengan harga yang pantas. Lagi pula, dia tidak mungkin memberikannya secara cuma-cuma. Tiba-tiba, teriakan marah memecah pikirannya. Tidak mungkin. Dia menoleh dan melihat Marquis Gavial gemetar karena marah. Matanya menatapnya dengan tajam. Bagaimana bisa dia? Jadi, bukan Duk Sepra yang menipunya dengan batu sihir, melainkan gadis sialan itu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dikalahkan oleh gadis seperti Camilla. Camilla menatapnya dengan senyum termanis yang bisa dia tunjukkan. Memang apa bedanya kalau akulah pemilik perusahaan dagang hantu? Meskipun mereka tidak berhubungan darah, dia tetap putri seorang Duk. Apa Marquis Gavial pikir dia bisa merendahkan keluarga Sepra dan Sorpel sekaligus? Marquis Gavial tampak berpikiran sama, lalu tatapannya segera menghindar dari Camilla. Duk Sorpel menatapnya tajam dan Marquis Gavial semakin menunduk. Situasinya makin buruk. Dengan dukungan Duk Sepra dan Duk Sorpel, dia sudah tidak mungkin lagi menentang gadis itu. Di sisi lain, para bangsawan lain masih bergumam tidak percaya. Jadi kau menyerahkan batu sihir itu padanya? Bagaimana bisa? Dia kan masih anak-anak. Duk Jebilon yang baru saja kalah dalam lelang tampak tidak percaya. Sementara para bangsawan lain masih tertegun, Camilla duduk dengan senyum malaikat, seolah sama sekali tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ada apa sih? Kalau kamu mau bicara, katakan saja. Baiklah, akan kuberikan 5 batu sihir terbaik. 7? 8, aku tidak akan menambah lagi loh. 10. Oke, aku maafkan. Sial, Camilla mengira meyakinkan Duk Sorpel adalah bagian tersulit. Ternyata masih ada satu rintangan lagi di rumah. Dasar Raffi licik. Seperti yang sudah diduga, berita bahwa Camilla adalah pemilik sebenarnya batu sihir dan perusahaan dagang hantu menyebar dengan cepat. Raffi langsung datang dengan wajah murka dan tatapan tajam yang menusuk. Di bawah tatapan diamnya yang penuh tekanan itu, Camilla akhirnya mengakui semuanya. Kamu bahkan berani berbohong padaku. Bohong? Aku nggak bohong. Aku cuma nggak bilang aja. Itu sama aja. Kamu kan nggak pernah nanya. Apa? Setidaknya aku pantas diberitahu. Padahal waktu itu, saat Camilla mati-matian mencari batu mana, Raffi hanya diam, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang, dia malah seenaknya bicara, membuatnya benar-benar kesal. Kau lupa apa yang kau katakan waktu itu? Katamu aku harus berbuat baik pada si brengsek Arsian supaya bisa dapat batu sihir. Itu nasihat tulus dariku tahu, demi kebaikanmu juga, supaya kamu bisa bergaul lebih baik dengan orang lain. Aku, Oh, makasih ya. Sungguh aku sangat terharu sampai ingin menangis. Aduh, lepasin, sakit. Pipi Camilla yang dicubit keras oleh Raffi memerah, dan dia menjerit karena kesal. Begitu Raffi akhirnya melepaskan cubitannya, Camilla memegang kedua pipinya sambil menatapnya. Sial apa? Sepertinya kamu belum kapok ya? Mau kubawakan satu batu mana lagi kakakku tersayang? Kau beruntung loh punya adik sebaik aku. Dan kau juga cukup berani rupanya. Tambang yang baru kamu beli itu, kenapa kamu membelinya? Dia pernah dengar kalau harga tambang yang dilelang kali ini benar-benar luar biasa mahal. Dan yang membayar jumlah sebesar itu adalah adiknya sendiri. Dia tidak menggunakan kekuatan keluarga Duk, tapi benar-benar membayar semua itu dengan dana pribadinya sendiri. Menurutmu kenapa?
Aku membelinya supaya kakakku bisa bersenang-senang selama sisa hidupnya. Tunggu aja, aku pastikan kamu nggak perlu lagi menggerakkan jari seumur hidupmu. Raffi yang menatapnya dengan ekspresi bingung akhirnya tertawa terbahak-bahak. Entah kenapa, ucapan sombong Kamila kali ini tidak membuatnya kesal. Petir menyambar di luar jendela, diikuti suara gemuruh panjang. Keduanya menoleh ke arah suara itu. Kelihatannya badai akan datang. Ya, sepertinya begitu. Awal musim hujan di musim panas akhirnya tiba. Hujan yang mulai turun sejak sore belum juga berhenti hingga malam. Kamila menyeruput teh susu hangatnya sambil menatap badai di luar jendela. Setelah menghabiskan minumannya, dia naik ke tempat tidur, berharap bisa tidur nyenyak malam itu. Dulu dia masih sering takut mendengar petir, tapi sekarang suara hujan justru menenangkannya, membuatnya lebih mudah untuk tertidur. Rasa aman, begitu dia menyebutnya. Kontras antara badai yang menggila di luar dan hangatnya tempat tidur membuat matanya perlahan terpejam. Tepat saat dia hendak tertidur, suara menjengkelkan itu terdengar. Awalnya dia pikir itu hanya suara hujan, tapi tidak, sumber suaranya datang dari dalam kamarnya. Rumah ini kan bukan gubuk reot, gumamnya kesal sambil bangkit. Seharusnya tidak ada yang bocor kan? Tetesan air itu semakin jelas dan semakin dekat. Begitu membuka mata sepenuhnya, Kamila mengumpat pelan. Di depan tempat tidurnya berdiri sosok berair, transparan dan menatapnya tanpa diundang. Dia mendecakkan lidahnya dan menggerutu sebentar, lalu membalikan badan dan menutupi tubuhnya dengan selimut lagi, seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa. Kamu mau tidur? Iya, hantu itu jelas terkejut. Dia mengira Kamila akan menjerit ketakutan atau setidaknya penasaran. Namun bagi Kamila, kedatangan makhluk semacam itu di tengah malam bukan hal baru. Kau dengar tidak? Makhluk ini bahkan tidak cukup sopan untuk memanggilnya dengan benar. Kamu mau kuusir ya? Sudah, jangan ribut. Tatapan tajam Kamila cukup untuk membuat hantu itu bungkam. Dia tidak pernah mentoleransi hantu yang mengganggu tidurnya, apalagi yang tidak ada hubungannya dengannya. Siapa yang datang malam-malam sambil berteriak? Biarpun sudah mati, sopan santun itu masih berlaku. Kau tidak penasaran kenapa aku di sini? Enggak. Tapi satu kata lagi, maka akan kupanggil roh-roh lain buat menyeretmu seperti waktu itu. Iya, baiklah. Hantu itu sadar ancaman itu bukan omong kosong, jadi dia langsung menutup mulutnya. Jangan meneteskan air di mana-mana. Duduk diam di pojok. Kamila kembali menyelimuti diri. Hantu itu hanya bisa melayang diam di udara, terpaku melihat sikap acuhnya. Seriusan dia tidur lagi? Beneran? Terlalu takut diseret lagi, hantu itu akhirnya menyelinap ke pojok ruangan, tenggelam dalam rasa malu. Hujan terus turun hingga keesokan paginya. Berhentilah menatapku seperti itu. Aku sudah bersikap manis semalaman seperti yang kau bilang kan? Aku benci suasana lembab. Itu kan karena di luar sedang hujan. Dan kau juga menambah suasana itu. Di luar, hujan masih turun deras tanpa henti. Sepertinya akan sulit berharap pada cuaca cerah dalam waktu dekat. Jadi kenapa kau datang? Kamila bertanya dengan nada malas kepada hantu air yang berada di depannya. Sebelum itu, boleh aku tanya satu hal dulu? Tanya apa? Kenapa tiba-tiba kau bicara kasar padaku? Kamila menghela tawa kering mendengar pertanyaan hantu air itu. Waktu itu aku yang masuk ke wilayahmu tanpa izin. Sekarang kamu yang datang ke tempatku senaknya. Kenapa juga aku harus bicara sopan padamu? Kalau tidak suka aku bicara kasar, silakan pergi sekarang juga. Sejujurnya, Kamila memang berharap arwah itu benar-benar pergi begitu saja. Karena alasan makhluk-makhluk seperti itu datang padanya selalu sama. Tolong bantu aku sekali ini saja. Tuh kan, selalu begitu. Hujan terus turun ya, suasananya makin buruk aja. Seperti biasa, Kamila pura-pura tidak mendengar. Dia tahu pasti betapa merepotkannya memenuhi permintaan makhluk yang mati dengan dendam hingga menjadi hantu air. Kumohon, dengarkan aku. Kira-kira kapan ya hujan ini berhenti? Mungkin sebaiknya aku buat teh. Tolong carikan anakku. Kamila yang semula berpura-pura tidak peduli, tiba-tiba berhenti. Anakmu?
Iya, anakku. Di sudut mata hantu air itu, air mata mulai berkumpul. Anakku, tolong temukan dia untukku. Nada suaranya yang penuh tangis dan permohonan tulus membuat Camilla akhirnya mengembuskan nafas pendek.